Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap semangat dalam menjalani rutinitas sehari-hari, termasuk diantaranya kuliah online kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara panggilan dan proses yang mendahuluinya. Nah, pemanggilan dan pemberitahuan ini merupakan proses awal pemeriksaan persidangan. Dan proses pemanggilan ini juga ada pada setiap tingkatan ya. Baik itu tingkat pertama di pengadilan negeri, tingkat banding di pengadilan tinggi, dan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Semuanya itu melalui proses pendahuluan ini ya. Kemudian agar proses pemeriksaannya dapat berjalan dengan lancar dan menurut tata cara yang ditentukan, maka hal tersebut sangatlah bergantung kepada apa? Kepada validitas atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh si sang juru sita. Terkait dengan pengertian panggilan di dalam hukum acara perdata, merupakan penyampaian secara official atau secara resmi dan secara properly ya, secara patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Tujuannya apa? Agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan dalam hal ini ya. Kemudian siapa yang bertugas melakukan panggilan tersebut? Yang bertugas melakukan panggilan tersebut adalah jurusita sesuai dengan pasal 388 dan pasal 390 ayat 1 HIR ya. Jadi hanya panggilan yang dilakukan oleh jurusita yang dianggap sah dan resmi. Kemudian kewenangan jurusita ini juga didasarkan atas pasal 121 ayat 1 HIR yang diperoleh melalui perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Convocation atau convocati ya, bahasa translate-nya pemanggilan atau panggilan dalam arti sempit atau dalam kehidupan sehari-hari sering diidentikan hanya sebatas pada perintah menghadiri persidangan pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan dalam pasal 388 HIR, pengertian panggilan ini memiliki cakupan yang lebih luas ya. Di antaranya bisa diartikan sebagai panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat, atau bisa juga panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang sebelumnya tidak hadir ya, baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah. Bisa juga diartikan panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR, atau bisa juga panggilan itu diartikan tindakan hukum pemberitahuan atau unzigging notification ya. Nah, kemudian pemberitahuan ini juga memiliki macam-macam pengertiannya ya, atau macam-macam cakupannya. Ada pemberitahuan putusan pengadilan tinggi dan MA, ada pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding, ada pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan ada juga pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi ya. Dalam hal ini seorang yang disampaikan informasi untuk mengetahui suatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan itu harus memenuhi segala syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ya. Jadi pemanggilan itu juga tidak sembarangan. Jurusita di sini juga memiliki aturan, ada syarat-syarat tertentu yang sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi terkait pemberitahuan dan pemanggilan itu sama saja ya. Jadi pemberitahuan itu
merupakan pengertian atau bentuk arti luas dari panggilan. Nah, pemberitahuan dan panggilan ini dalam prosesnya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi jurusita dalam melaksanakan tugasnya melakukan panggilan itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Baik, sesuai dengan tata tertib beracara yang terdapat di dalam pasal 118 ayat 1 dan pasal 121 ayat 4 HIR, panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap-tahap berikut ya yang sudah ada saya ketik itu. Jadi sebelum adanya panggilan dari jurusita untuk menghadiri sidang, ada tahap-tahap yang harus dilalui ya. Oke, yang pertama mengenai penyampaian gugatan kepada pengadilan negeri. Ini merupakan tahap pertama nih, tahap awal, tahap yang paling awal, pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri oleh penggugat ya. Jadi gugatan perdata, karena kita belajarnya hukum acara perdata ya, jadi gugatan perdata di sini harus dimasukkan kepada pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Ya, apa itu kompetensi relatif? Sudah tahu belum? Kompetensi relatif apa? Jadi kompetensi relatif itu kewenangan pengadilan mengadili perkara sesuai dengan tempat tinggal yang berperkara, terutama tempat tinggal dari tergugat gitu ya. Kompetensi relatif itu terkait dengan wilayah tempat tinggal, di mana dia tinggal, disitulah pengajuan gugatannya diajukan atau diadilinya di situ, pengadilan yang tempat tergugat tinggal menggugat. Kalau kompetensi absolut mengenai perkara, kalau relatif itu mengenai kaitannya dengan tempat tinggal gitu ya. Oke, baik. Jadi gugatan perdata yang dimasukkan itu harus berdasarkan kompetensi relatifnya, artinya dia harus lihat di mana dia tinggal. Misalkan tinggalnya di Tebet, berarti pengajuan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu ya. Oke, dalam bentuk apa surat gugatannya? Yang seperti sudah saya jelaskan kan ya, kemarin ada gugatan lisan dan gugatan tertulis. Kalau lisan itu hanya diperuntukkan untuk penggugat yang buta aksara, terkecuali satu buta aksara saja. Tapi kalau dia normal, sehat, bisa baca, bisa tulis, itu harus dalam bentuk surat gugatan tertulis, in writing. Jadi tertulis, harus ditulis ya, kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan, oleh penggugatnya, atau kalau misalkan dia pakai pengacara, surat gugatannya itu harus ditandatangani oleh penggugat dan pengacaranya dan kuasanya. Kemudian dituliskan tuh alamatnya kepada ketua pengadilan mana, pengadilan negeri mana. Misalkan tadi contohnya di Tebet, berarti dialamatkan kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah datang ke pengadilan menyampaikan gugatan, kemudian setelah mengajukan gugatan, kemudian gugatannya nanti akan diperiksa ya oleh petugas di sana. Akan diperiksa, jika sudah memenuhi, sudah lengkap posita dan lain sebagainya, maka si pemohon tadi, si penggugat tadi langsung diarahkan ke loket untuk membayar biaya perkara atau disebut juga dengan panjar perkara sesuai pasal 121 ayat 4 HIR ya. Pembayaran biaya perkara ini merupakan syarat imperatif atau imperatif recruitment ya, atau syarat ini memaksa siapa? Memaksa atas si pendaftar tadi yang ingin mendaftarkan perkaranya tadi. Syaratnya memaksa atas pendaftaran perkara yang tadi sudah disampaikan dalam surat gugatan yang sudah diperiksa tadi ya.
Lalu bagaimana jika si pendaftar tidak mau membayar biaya perkara, biaya panjar perkara yang sudah ditetapkan? Akibat hukumnya apa? Maka perkara yang ingin didaftarkan tadi tidak akan ada atau tidak terdaftar di dalam buku register perkara. Kemudian perkara atas gugatan yang tadi ingin disampaikan tadi dianggap tidak ada atau never existed, ya, dan gugatan tersebut tidak bisa diproses dalam persidangan pengadilan karena belum membayar biaya panjar, namanya biaya awal, biaya panjar. Biaya panjar ini bisa disebut juga sifatnya biaya sementara, artinya bukan biaya akhir, bukan biaya final gitu ya. Ada penambahan lain nantinya. Nah, biaya panjar perkara ini dimaksudkan agar gugatannya dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Lalu berapa sih patokannya gitu ya. Nah, di dalam pasal 182 ayat 1 HIR di situ disebutkan bahwa biaya awal, biaya panjar tadi itu bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan proses pemeriksaannya. Misalkan ada tambahan biaya pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggap penting, ya, dianggap penting baik atas permintaan salah satu pihak ataupun atas permintaan majelis hakim sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Jadi biaya panjar ini biaya sementara, berbeda dengan nanti ada biaya akhir. Udah selesai semua persidangan itu nanti ada biaya akhir yang meliputi biaya yang timbul dari semua tingkat pengadilan, ya, dari pengadilan tingkat pertama, kemudian pengadilan tinggi, misalkan banding dan lain sebagainya, ya. Prinsip biaya akhir ini dibebankan kepada pihak yang kalah perkara. Jadi setelah selesai semua ada putusan, nah pihak yang kalah itu yang akan membayar semua biaya perkaranya sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR. Apabila penggugat yang kalah, maka dengan sendirinya panjar itu diperhitungkan menjadi biaya yang dipikulkan juga kepadanya. Misalkan kurang di awal, maka dia harus tambah, dan apabila panjarnya lebih nanti akan dikembalikan kepadanya. Kemudian lalu berapa sih gitu ya patokan, apa sih ya kira-kira yang menentukan besarnya biaya panjar perkara? Mungkin akan timbul pertanyaan seperti itu, ya. Menurut pasal 121 ayat 4 HIR, jadi patokan menentukan biaya panjar perkara, biaya awal ini, ya, ditaksir itu menurut keadaan. Jadi apa saja yang akan dibebankan di awal atau dipanjarkan awal. Jadi nanti perinciannya itu ada biaya kantor panitera dan biaya materai, ada biaya melakukan panggilan saksi, ahli, jurusita dan biaya sumpah, ada biaya pemeriksaan setempat, biaya jurusita melakukan panggilan dan pemberitahuan, dan ada biaya eksekusi. Nah, taksiran yang paling penting diperhitungkan di sini adalah biaya pemanggilan dan pemberitahuan, sehubungan nanti dengan besarnya biaya transportasi jurusita ke tempat penggugat dan tergugat. Jadi semakin jauh tempat mereka, ya, maka akan semakin besar biaya panggilan dan pemberitahuan yang ditetapkan. Jadi sewajarnya sebetulnya biaya transportasi yang ditaksir, ya. Biaya transportasi bagi masyarakat umum pada umumnya yang ditaksir, misalkan naik metro mini, ya, itu biaya taksir transportasi umum yang biasa ditaksirkan. Jadi membayar biaya panjar itu wajib pada saat awal pengajuan gugatan. Akan tetapi ada pengecualian di sini. Ada pengecualian bagi orang yang tidak mampu atau secara ekonomi dia tidak punya uang tapi dia ingin mengajukan gugatan. Nah, pengecualian ini dinamakan dengan berperkara secara pro deo, ya, atau postelus, ya, atau free of charge. Syaratnya apa? Syarat berperkara secara pro deo tentu saja yang pertama adalah orang tersebut tidak mampu membayar biaya perkara. Kemudian selain tidak mampu, dia juga harus mengajukan surat izin, ya. Nanti setelah surat izinnya disetujui, baru dapat diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya.
Nah, dasar hukumnya apa berperkara secara prejudio ini? Dasar hukumnya diatur dalam pasal 237 HIR. Nah, jadi latar belakangnya itu, latar belakang pasal ini itu berdasarkan alasan humanity, berdasarkan alasan kemanusiaan, dan general justice, artinya keadilan untuk seluruh masyarakat secara luas ya, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Jadi negara memberikan kesempatan kepada yang tidak mampu untuk tampil membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya di depan sidang pengadilan secara cuma-cuma, artinya free of charge, nggak bayar. Jadi tidak bayar di situ ya. Nanti setelah diperiksa memang dia betul-betul tidak mampu, maka yang bersangkutan bisa berperkara secara cuma-cuma. Jadi tidak ditarik biaya administrasi dan juga tidak ditarik biaya upah jurusita. Oke, lalu bagaimana cara pengajuan izinnya? Pengajuan izin agar dia, karena dia tidak mampu, agar dia bebas dari berbagai macam biaya. Cara pengajuan izinnya jika dia sebagai penggugat ya, berdasarkan pasal 238 ayat 1 HIR, jika dia sebagai penggugat itu diajukan pada saat penyampaian surat gugatan. Jadi permintaan berperkara secara prejudio ini dapat langsung dimasukkan di dalam surat gugatan atau bisa juga di dalam surat terpisah ya, tersendiri. Nah, itu untuk yang pengajuan gugatannya secara tertulis. Namun apabila si penggugat ini dia buta aksara, kemudian dia mengajukan gugatannya secara lisan ya, berarti pengajuan izinnya juga disampaikan secara lisan pada saat pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 120 HIR. Itu tadi jika yang ingin berperkara atau yang tidak punya uangnya ini dari pihak penggugat ya, maka pengajuan izinnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau yang kemudian tergugatnya tidak punya biaya ya, untuk datang ke pengadilan, terus menyewa pengacara, misal dia tidak punya uang. Nah, hal tersebut ini juga diatur dalam pasal 238 ayat 2 HIR. Ya, di situ dijelaskan bahwa permintaan izin diajukan tergugat pada saat mengajukan jawaban. Jadi pemberian hak kepada tergugat untuk mengajukan permohonan izin berperkara tanpa biaya itu terjadi selama tahap proses jawab menjawab berlangsung. Ya, nah, di sini tidak mesti diajukan pada jawaban pertama, tapi dapat juga diajukan pada duplik atau jawaban kedua. Nah, jadi kalau tadi penggugat pengajuan izinnya pada saat mengajukan gugatan, kalau tergugat pengajuan izin berperkara secara prodionya dilakukan pada saat pada saat proses jawab menjawab berlangsung ya, tidak mesti pada saat proses jawaban pertama ya, tapi dapat juga diajukan pada saat jawaban kedua ya, pada saat duplik rejoinet itu bisa diajukan permintaan oleh tergugat untuk berperkara secara prodeo, artinya gratis gitu. Nah, kemudian pemberian izinnya itu didasari oleh pasal 239 ayat 1 HIR ya. Jadi diperiksa dulu tuh apakah permintaan izin itu dikabulkan atau ditolak sebelum perkara diperiksa. Nah, nanti akan diperiksa dulu oleh majelis hakim, kemudian pihak lawan juga dapat mengajukan perlawanan terhadap permintaan tersebut. Misalkan pihak lawannya menyatakan bahwa tidak perlu diterima majelis hakim gitu karena permintaan tergugat atau penggugat tidak beralasan, atau pemohon adalah orang yang mampu sehingga tidak
sehingga tidak berhak mendapatkan perkara prodeo, itu bisa saja. Nah, untuk perkara prodeo ini ya, apabila kasusnya atau pengadilannya berproses secara prodeo, maka menurut pasal 291 putusan izin berperkara tanpa biaya yang dijatuhkan pengadilan negeri merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan tersebut bersifat final dan terhadap putusan tersebut tertutup upaya banding. Artinya kalau misalkan dia diputus ini berhak mendapatkan perkara prodeo, berarti ya sudah final, tidak bisa lagi digugat gitu loh, digugat ke pengadilan banding kalau dia tidak boleh mendapatkan prodeo, enggak gitu. Jadi hanya pada tingkat pertama. Nah, setelah semuanya sudah dilalui, tadi sudah mengajukan gugatan ya, kemudian juga sudah membayar biaya panjar, maka masuklah kepada tahap selanjutnya, yaitu registrasi. Registrasi dasar hukumnya di mana? Pasal berapa? Pasal 121 ayat 4 HIR ya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pendaftaran gugatan dalam buku registrasi perkara itu baru dapat dilakukan oleh penggugat setelah penggugat membayar biaya panjar, ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Hal-hal apa saja kira-kira yang terdapat di dalam registrasi tersebut ya, di dalam buku registrasi perkara. Jadi setelah selesai udah bayar, nah nanti gugatannya itu akan masuk ke buku registrasi perkara. Nah, di dalam buku tersebut petugas atau panitera akan memberikan nomor perkara berdasarkan nomor urut yang tercantum dalam buku registrasi perkara. Jadi misalkan yang di atasnya 001, terus kita baru daftar gitu ya, berarti kita dapatnya 002 gitu. Setelah panitera memberikan nomor perkara, maka tugas selanjutnya panitera juga harus segera menyerahkan atau melimpahkan kepada ketua pengadilan negeri. Penyerahannya dilakukan secepat mungkin ya. Kalau di dalam buku pedoman pelaksana tugas dan administrasi pengadilan, MA menggariskan pelimpahan perkara dari panitera kepada ketua pengadilan negeri itu paling lambat 7 hari dari tanggal registrasi. Jadi harus cepat, paling lambat itu 7 hari antara pemberian nomor registrasi dan pelimpahan kepada ketua pengadilan negeri. Setelah ketua pengadilan negeri menerima berkas perkara dari panitera, maka ketua pengadilan negeri akan segera menetapkan majelis yang akan memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan ya. Apabila ketua pengadilannya berhalangan dalam melakukan penetapan majelis, maka akan dilakukan oleh wakil ketua. Jangka waktunya harus dilakukan secepat mungkin. Nah, kalau menurut peraturan MA paling lambat 7 hari dari tanggal penerimaan. Jadi dari tanggal penomoran registrasi dan pelimpahan ke ketua pengadilan negeri itu paling lama 7 hari harus sudah ada penetapan majelis. Maksudnya hakimnya siapa saja nih yang harus memimpin sidang. Biasanya ada 3 orang hakim ya. Di antaranya yang pertama adalah ketua sidang atau ketua majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan. Kemudian 2 hakim lainnya adalah anggota. Nah, setelah ketua pengadilan negeri atau wakilnya membentuk majelis hakim yang akan memimpin jalannya sidang perkara yang masuk, maka majelis hakim yang sudah terbentuk tadi, yang sudah menerima pembagian perkara, distribusi perkaranya itu harus segera menetapkan hari sidang. Nah, penetapan hari sidang dituangkan dalam bentuk surat ya. Berdasarkan pasal 121 ayat 1 HIR, penetapan hari sidang itu harus dilakukan segera setelah majelis menerima berkas perkara. Tapi kalau menurut MA paling lambat 7 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, majelis hakim harus menerbitkan penetapan hari sidang. Nah,
Setelah melalui tahap-tahap tadi ya, pengajuan gugatan, pembayaran biaya perkara, panjar perkara tadi, kemudian registrasi dan penetapan majelis, kemudian menetapkan hari sidangnya. Tahap selanjutnya adalah pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di depan persidangan pada hari dan jam yang sudah ditentukan tentunya, yang terdapat di dalam surat panggilan. Dalam penetapan surat panggilan ini, majelis hakim tadi akan juga mencantumkan perintah kepada panitera atau jurusita untuk memanggil kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, supaya hadir di depan sidang pengadilan pada waktu yang sudah ditentukan. Ya, pemanggilan juga meliputi perintah agar para pihak menghadirkan saksi-saksi mereka. Nah, untuk pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan sesuai pasal 388 junto pasal 390 ayat 1 HIR, itu yang berwenang adalah jurusita ya, sesuai dengan kewenangannya seperti yang sudah di depan saya jelaskan tadi. Nah, kemudian jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, maka pemanggilannya dilakukan berdasarkan jurusita yang berwenang di wilayah tersebut. Misalkan contoh, penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, akan tetapi tergugatnya ini tinggalnya di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Nah, artinya kan itu melewati kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Kembangan itu masuknya kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Barat gitu. Kemudian bentuk panggilannya bisa berupa surat tertulis ya, in writing, kemudian surat panggilan, rilis panggilan atau berita acara panggilan. Nah, jadi panggilan ini, pemanggilan sidang ini harus ada suratnya, harus dalam bentuk tertulis. Nah, jika panggilan dilakukan secara lisan ya, maka pemanggilan tadi itu dianggap tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena akan sulit membuktikan keabsahannya, karena tidak adanya dokumen pendukung. Ya, oleh karena itu panggilan dalam bentuk lisan tidak sah secara hukum. Jadi surat panggilan itu harus dalam bentuk tertulis ya, harus in writing, harus dalam surat tertulis. Nah, lantas apa saja kira-kira isinya dari surat panggilan tersebut? Ya, tentu saja ada namanya, siapa yang dipanggil, kemudian hari dan jam serta tempat sidangnya di mana, lalu membawa saksi-saksi yang diperlukan, membawa segala surat-surat yang hendak digunakan ya. Kemudian juga kalau dia sebagai tergugat, penegasan dengan menjawab gugatan ya, kalau dia posisinya sebagai tergugat. Nah, jadi isi surat panggilan ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya kumulatif di sini adalah sifatnya imperatif, memaksa dia, bukan bersifat fakultatif. Nah, oleh karena itu, jika ada di dalam isi surat panggilan tersebut ada yang miss gitu ya, ada yang lalai dicantumkan satu saja, maka mengakibatkan surat panggilan tersebut cacat hukum dan dianggap tidak sah. Oke, biasanya dari diberikannya surat panggilan sidang itu dengan hari persidangan, lamanya itu biasanya berdasarkan dari jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat persidangan dilangsungkan ya. Kalau misalkan jarak tempat tinggal tergugat dengan
gedung pengadilan negeri tempat sidangnya dilangsungkan itu tidak jauh, maka biasanya itu 8 hari. Kalau misalkan agak jauhan dikit 14 hari. Kalau jauh banget itu 20 hari. Tuh ya. Jadi jarak antara surat panggilan Demikian dengan hari kurang dan lebihnya sidang mohon maaf. biasanya Wassalamualaikum dilihat dari warahmatullahi jaraknya wabarakatuh. tempat tinggal.